Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Iswah di sini di channel Rukim ID. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur atom untuk kelas 10 MIPA kurikulum 2013. Selamat belajar. Partikel dasar penyusun atom. Di dalam atom tersusun adanya proton, elektron, dan neutron. Untuk proton ditemukan oleh Goldstein melalui percobaan tabung gas berkatode dengan gambar seperti di bawah ini. Kemudian untuk elektron ditemukan oleh Thomson melalui eksperimen dengan tabung sinar katoda. Neutron ditemukan oleh James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut dengan neutron. Jika proton itu muatannya +1, kemudian untuk elektron itu -1, untuk neutron itu adalah 0 atau netral. Nomor atom. Atom disimbolkan dengan Z untuk nomornya, dan nomor atom ini sama dengan jumlah proton. Pada atom netral atau yang tidak bermuatan, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, sedangkan pada ion jumlah elektron adalah jumlah proton dikurangi muatan, atau jumlah elektron itu adalah nomor proton dikurangi dengan muatan, atau nomor atom dikurangi dengan muatan. Pada kation itu adalah ion yang bermuatan positif, jumlah proton itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron, sedangkan pada anion atau yang bermuatan negatif, jumlah proton itu lebih kecil daripada jumlah elektron. Nomor massa dan notasi unsur. Nomor massa dicari dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, atau nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Untuk notasinya di situ ada AXZ, di mana X itu adalah lambang unsurnya. Misal kalau karbon disimbolkan dengan lambang C, kemudian A itu atau yang diletaknya di atas itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom atau jumlah proton. Bisa juga jumlah elektron asalkan X itu adalah tidak bermuatan. Contoh di sini ada 19F9. Nomor atomnya itu adalah jumlah proton, bisa juga jumlah elektron karena F di sini tidak bermuatan, tidak ada plus negatifnya di atasnya F, sehingga F ini adalah netral. Sehingga kalau netral, proton dan elektron itu sama, yaitu nomor atom. Nomor atom yang mana? Nomor atom itu adalah yang letaknya di bawah, sehingga nomor atom itu jumlahnya 9. Sedangkan nomor massa itu adalah yang letaknya di atas, jumlahnya 19. Sedangkan jumlah neutron itu adalah selisih dari nomor massa dengan nomor atom. Nomor massanya 19 dikurangi dengan 9 sama dengan 10, sehingga jumlah neutron adalah 10. Isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Tadi di awal disampaikan bahwasannya nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, dan nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Untuk isotop, pengertiannya adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama. Nomor atom berarti yang bawah itu sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda atau yang di atas itu berbeda. Sebagai contoh di sini ada 13N7, kemudian di sini ada N, nomor massanya 14, nomor atomnya 7, dan N dengan nomor massa 15, nomor atomnya 7, sehingga nomor atom atau yang bawah-bawah ini sama, sedangkan yang atas itu berbeda. Nah, ini disebut dengan isotop. Sedangkan isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Neutron itu adalah selisih dari massa dikurangi dengan nomor atom, sehingga atas dikurangi bawah, berarti di sini 20. Untuk Ca 40 dikurangi 20 juga 20, sehingga antara K dan Ca di sini adalah saling berisoton. Untuk isobar itu adalah atom-atom yang memiliki massa yang sama. Nah, untuk isobar ini kebalikannya dari isotop tadi. Isobar di sini adalah atasnya sama atau massanya sama, namun memiliki nomor atom yang berbeda atau yang bagian bawah berbeda. Itu yang disebut dengan isobar.
Kemudian yang terakhir itu adalah isoelektron. Isoelektron itu adalah atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Nah, di sini diketahui bahwasanya Na positif. Berarti simbol Na positif artinya sudah melepaskan satu elektron. Jika sudah melepaskan satu elektron, maka yang bawah di sini jumlahnya dikurangi 1, berarti 10. Sedangkan F negatif itu berarti F sudah menangkap satu elektron, sehingga yang bawah yang semulanya 9 menjadi 10. Artinya Na positif ini jumlah elektronnya 10, F negatif di sini jumlah elektronnya juga 10, sehingga antara Na positif dan F negatif ini adalah saling isoelektron. Kita masuk ke model atom Bohr. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Kemudian selama elektron berada pada lintasan, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner ke stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari H dibagi dengan 2pi. Nah, di sini digambarkan adalah model atom Bohr. Jadi Bohr memberikan teori bahwasanya atom itu modelnya seperti ini. Terdapat inti atom, kemudian dikelilingi oleh lintasan-lintasan, di mana masing-masing lintasan ini diisi oleh elektron. Jadi untuk lingkaran yang berwarna kuning ini adalah elektron dengan jumlah yang sudah ditentukan, yaitu untuk lintasan yang pertama di sini jumlahnya 2 elektron, 1, 2, sedangkan kulit yang kedua di sini adalah 8 elektron, kulit ketiga pun juga jumlahnya 8 elektron. Model atom yang kedua berdasarkan teori mekanika kuantum. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Kemudian menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Kemudian daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut dengan orbital. Untuk model atom berdasarkan mekanika kuantum, gambarnya seperti ini. Kita masuk ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat elektron. N di sini adalah nomor kulit. Untuk penomorannya, nomor kulit 1 itu artinya yang paling dekat dengan inti, dinamakan kulit K. Jumlah elektron maksimum berarti 2 1 kuadrat sama dengan 2. Untuk kulit yang kedua dinamakan kulit L, berarti jumlah maksimumnya 2 kalikan 2 kulit yang kedua kuadrat berarti 8. Kemudian kulit M, 2 dikalikan 3 kuadrat artinya 2 dikali dengan 9 sama dengan 18. Kemudian kulit yang keempat berarti 2 kalikan 4 kuadrat sama dengan 32, demikian seterusnya. Dalam penulisan konfigurasi elektron terdapat 3 aturan yang harus ditaati. Yang pertama aturannya adalah asas larangan Pauli. Tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Spin di sini itu adalah elektronnya, di mana di sini digambarkan dengan panah, di mana untuk kotak di sini itu adalah orbitnya atau subkulit. Kemudian ada panah ke atas, panah ke bawah, harus saling berlawanan atau disebut spin. Nah, untuk yang panahnya ke atas ini salah. Aturan yang kedua itu adalah Aufbau, yang mana pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah
setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Jadi untuk aturan Aufbau ini seperti tetes-tetes air hujan. Jadi di sini untuk kulit yang pertama di sini terisi 1s saja. Kemudian setelah 1s terisi, S di sini maksimal 2 elektron. Jadi S di sini 2 elektron. Kemudian P itu maksimal 6 elektron. Kemudian D 10 elektron. Kemudian F 14 elektron. Jumlah maksimalnya. Jadi kalau misalnya untuk S sudah terisi 2 padahal elektronnya 3, maka 1 elektron diletakkan ke 2S. Jadi tulisannya 1S 2S 2P 3S 3P 4S kemudian baru 3D. Jadi antara 4S dan 3D di sini posisinya lebih tinggi 3D karena tingkat energinya lebih tinggi daripada 4S. Untuk lebih jelasnya nanti di belakang ada contoh soal untuk konfigurasi elektron Aufbau. Kemudian aturan yang ketiga adalah kaidahan. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi atau spin yang berlawanan. Jadi kalau misalnya P tadi orbital P itu adalah terdapat 3 ruang. Jika terisi 2 elektron maka panahnya ke atas semua. Jika 3 elektron panahnya ke atas semua, 3-3-nya penuh. Namun jika 4 elektron maka harus terisi penuh terlebih dahulu. Jadi panahnya itu ke atas semua, baru kalau masih ada sisa elektron dikasihkan panah ke bawah. Jadi seperti kaidah tadi bahwasanya arah rotasi yang berlawanan. Jadi kalau misalnya sudah penuh semua ke atas semua, selanjutnya adalah panahnya menuju ke bawah. Nah, di sini terdapat contoh konfigurasi atau soal konfigurasi elektron. Mari kita belajar untuk mengkonfigurasi elektron. Yang pertama ada unsur nitrogen dengan nomor atom 7. Maka caranya adalah yang pertama 1s2. Ingat, S itu maksimal 2 elektron. Kemudian jika 1s sudah terisi penuh, kemudian munculkan 2s 2. Nah, apabila ditotal angka di atas yaitu yang 1s2 2s2 maka totalnya ada 4. Padahal N di sini 7 elektron, maka kurang 3 elektron. Kalau 3 elektron berarti munculkan 2p3. Nah, 2, 2, 3 di sini totalnya 7. Nah, inilah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Yang kedua 12 Mg, konfigurasinya 1s2 2s2 2p 6, maksimal p itu adalah 6, sehingga ini di total 2 2 6 baru 10, padahal yang diminta adalah 12, maka munculkan 3s2. Nah, seperti ini konfigurasinya. Jadi kalau sudah ditotal jumlahnya adalah 12 elektron. Bagaimana kalau dengan 20? Sama halnya seperti yang di atas, kita mulai dulu dari 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 baru 18, kurang 2 elektron, maka munculkan 4s2. Nah, totalnya sudah 20. Kenapa kok di situ tidak dimasukkan ini 2 elektronnya tidak masuk ke sini semua? Ingat bahwasanya P itu adalah maksimal 6. Ya, jadi kalau misalnya sudah terisi penuh, maka sisanya dimasukkan ke tingkat energi selanjutnya. Nah, ada pengecualian untuk konfigurasi elektron, di mana pengecualian konfigurasi elektron pada subkulit D dan F tidak boleh 4 atau 9 elektron. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya D itu adalah jumlah maksimalnya 10 elektron, sedangkan F itu adalah 14. Maka untuk konfigurasinya secara konsep seperti ini.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p4. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka akan timbul bahwasannya oh maaf, terdapat kesalahan. Seharusnya setelah 4s2 ini adalah 3d4. Nah, maka akan menunjukkan bahwasanya D di sini 4, padahal sesuai pengecualian tadi 4 itu menimbulkan unsur tersebut tidak stabil, maka harus dibuat stabil, yaitu stabilnya adalah 5 atau 10 elektron, sehingga hasilnya bukan seperti ini. Maka yang betul itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Maka ambilkan 1 elektron untuk 3d4 tadi dari 4s ya, yang semula 4s2, maka setelah diambil 1 menjadi 4s1, satunya masuk ke sini. Kemudian bagaimana kalau dengan 29Cu? Kalau untuk 29Cu hampir sama dengan yang di atas tadi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, jika kita total untuk 1s sampai 4s di sini adalah 20. Di sini 10. Di sini juga 10 kan 20 kurang 9, maka munculnya seperti ini. Nah, jika D-nya ini 9, maka menimbulkan unsur tersebut tidak stabil, maka harus kita stabilkan sehingga konfigurasi elektron yang benar menjadi ini 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Nah, seperti ini baru stabil. Nah, semoga paham untuk pengecualian konfigurasi elektron. Menyederhanakan konfigurasi elektron menggunakan gas mulia. Jadi untuk memudahkan atau menyingkat gas mulia, menyingkat konfigurasi elektron dapat digunakan gas mulia. Nah, jika kita melihat sistem periodik unsur, gas mulia itu berada pada golongan 8A. Jika 8A, di situ tertulis ada unsur helium, neon, argon, di mana helium itu memiliki nomor atom 2, kemudian di sini 10, Ar itu adalah 18. Nah, gas-gas mulia ini dapat digunakan dalam konfigurasi elektron untuk menyederhanakan konfigurasi elektron. Sebagai contoh di sini ada 12 Mg. Nah, jika kita menilai dari konfigurasi elektron 12 Mg yang di awal tadi, maka didapat bahwasanya konfigurasi elektronnya 1s2 hingga 3s2. Maka kita tulis seperti semula tadi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, 12 Mg itu terdekat dengan unsur gas mulia yaitu Na. Maka penulisannya Na di sini sudah 10, maka untuk 10-nya kita ambilkan dari sini, sehingga 1s2, 2s2, 2p6 ini bisa kita ganti dengan Na, sisanya 3s2. Nah, kemudian untuk yang 20 Ca, maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Yang terdekat dengan 20 Ca adalah Ar, maka penulisan konfigurasinya menjadi Ar nomor atomnya 18, berarti masih kurang 2, yaitu 4s2. Karena untuk yang di sini itu ada totalnya 20 sudah digantikan dengan Ar.
Untuk 24 CR dan 29 CU silahkan kalian gunakan untuk berlatih.